Untuk pembukaan aja. Kita ada video tentang ya, dalam hari karena belum jawab. Iya. Ada powerbank. Langsung saja, langsung. Ya, baik. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu taqullah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu wa iyyakum fima yuhibbuhu wa yarda. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin pengajian yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini di sore hari ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama yang paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang mana telah mengumpulkan kita di waktu yang berbahagia ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana karena beliaulah, melalui perantara beliaulah kita bisa mengenal hidayah Islam, mengenal antara yang hak dan bisa membedakan mana itu yang hak dan yang batil. Baik, insya Allah pada kesempatan ini kita akan memulai kajian yang akan diisi oleh Ustadz Khotimin LC dari As-Sunnah. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja berikan kesempatan kepada Ustadz Khotimin LC untuk menyampaikan tausiahnya pada sore hari ini. Tafadhol Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir semua di sini, yang ada di sini, saya doakan mudah-mudahan semuanya termasuk penduduk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa hisab dan azab. Terus terang Bu, saya agak gemeteran. Seharusnya beliau yang duduk di sini. Ala kulli hal, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita di musola ya. Masya Allah. Allah pertemukan kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun bentuknya ala kadarnya. Namun saya teringat dengan kabar gembira dari Nabi SAW yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bangga dengan orang-orang seperti ini. Dalam hadisnya Rasulullah menyampaikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Jadi tidaklah sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah, lalu mereka yatluna kitaballah, saling membacakan ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengajarkan di antara mereka. Apa janji Nabi SAW? Illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan turunkan bagi mereka orang yang ada di sini as-sakinah, yaitu ketenangan, ketentraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Tidak cukup sampai di situ, Allah akan menurunkan rahmatnya di majelis ini. Wa haffathumul malaikah, lalu para malaikat pun akan membentangkan sayapnya. Jadi malaikat itu punya sayap Bu. Dibentangkan malaikat sayapnya menaungi orang-orang yang ada di majelis ilmu tersebut. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya para malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang ada di majelis tersebut, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, rahmati mereka, ampuni mereka. Masya Allah, malaikat mendoakan kita. Bapak Ibu sekalian, kalau malaikat mendoakan kita, kira-kira dikabulkan atau tidak? Kenapa? Karena malaikat tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Bal yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu selalu melaksanakan perintah yang Allah perintahkan. Jadi bisa dijamin doa mereka dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tidak sampai di situ, Rasulullah kemudian melanjutkan, wa dzakarahumullahu fi man indah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama-nama kita di depan majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan para malaikat.
sambil membanggakan, oh si fulan, fulan, fulana, dan yang lainnya. Bayangkan kita dipuji Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat. Kalau ibu-ibu sedang kumpul RT, mungkin bapak-bapak di kantor desa atau di rumah Pak RT, disebutkan fulan bin fulan, orang baik, dia mendapatkan prestasi ini dan itu, nama kita dipuji. Kira-kira senang gak, Bu? Masya Allah. Bagaimana saat nama kita dipuji Allah subhanahu wa ta'ala? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan majelis ini termasuk majelis yang dijanjikan Nabi SAW yang akan mendapatkan keberkahan, rahmat, serta naungan dan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sampai jam berapa ya? Sampai Isya. Oh, kultum. Terserah antum. Saya jadi bingung kalau dibilang terserah. Mungkin sampai jam 10 malam atau sampai jam 11. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang jelas kita hidup di dunia ini mungkin masing-masing punya rumah ya, walaupun beberapa rumah kita ada yang tidak layak untuk kita huni. Dan alhamdulillah sekarang Allah beri ganti ya, walaupun ala kadarnya. Di rumah huntara ini, sementara ini, mudah-mudahan tidak menyurutkan niat kita, semangat kita untuk terus menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernahkah Ibu terbayang atau Bapak semuanya berpikir tinggal di sebuah rumah yang berhantu? Tidak pernah terfikirkan, kita terbayang dalam diri kita, kita tinggal di rumah hantu, rumah yang angker. Atau jangan-jangan rumah kita termasuk rumah hantu? Siapa yang tahu? Atau mungkin tidak sadar, selama kita tinggal di rumah yang kita tinggali, ternyata kegiatan sehari-hari kita mengundang hantu-hantu datang di rumah kita. Wah, nanti jangan sampai kita pulang ke rumah, bu ibu nggak mau masuk ke rumahnya ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentunya kita sama-sama punya impian. Kita ingin tinggal di rumah yang nyaman, tidak mesti mewah, biasa-biasa saja, yang penting nyaman. Atau yang mewah juga ya, alhamdulillah kalau dikasih ya. Tahu nggak mewah? Mepet sawah. Ya maksudnya mewah beneran, bukan mepet sawah ya. Tapi rumah saya di sana alhamdulillah mewah, Bu. Soalnya rumah saya di pinggir sawah. Tentunya kita sama-sama ingin punya rumah yang layak untuk kita tinggali, nyaman untuk keluarga. Tidak perlu mewah, tidak perlu indah. Selama rumah tersebut nyaman untuk kita tinggali, insya Allah itu cukup. Dan ternyata banyak di antara, ya kalau kita lihat, ada yang pernah ke Jakarta Ibu? Atau ke Palu? Ke Palu kayaknya belum ada. Di Jakarta itu subhanallah, ada orang yang tidak punya rumah, tapi rumahnya tinggal di gerobak atau di bawah jembatan, atau hanya rumah kardus. Ya, rumah ditutupi pakai kardus untuk mereka tinggal setiap hari. Kira-kira mereka tinggal di situ nyaman atau tidak? Nyaman atau tidak? Kenapa tidak nyaman? Tapi ada di antara mereka yang tinggal di situ bertahun-tahun,
hidupnya enak-enak saja, berarti nyaman atau tidak? Nyaman. Kemudian ada yang rumahnya mewah seperti istana. Di dalam rumahnya semua lengkap. Mau fasilitas apa saja, tinggal pencet tombol, insya Allah ada. Mau masak, pencet tombol, masaknya datang. Mau nyuci baju, setrika, tinggal pencet tombol, bajunya sudah dicuci dan bersih. Kemudian ingin keluar kemana-mana, fasilitas ada, mobil berjejer di rumah. Masya Allah. Pertanyaannya, nyaman tidakkah orang tinggal di rumah mewah seperti itu? Tidak. Jawabannya iya atau tidak? Tidak. Atau iya? Dua-duanya benar. Ada yang nyaman, ada yang tidak. Kalau orang kaya banyak pikiran, yang miskin sama saja, Ibu. Ternyata ukuran kebahagiaan itu bukan rumah mewah, bukan juga rumah yang jelek. Tapi apa sebenarnya yang bisa membuat kita bahagia tinggal di rumah? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar tenang dan tentram itu seperti apa? Wah, diukurnya susah ya Bu ya. Ternyata faktor kebahagiaan tinggal di rumah itu bukan karena faktor kemewahan atau faktor jeleknya rumah. Karena ada orang yang tinggal di rumah kardus ternyata hidupnya tenang. Dan ada juga yang tinggal di rumah kardus ternyata hidupnya tidak tenang. Ada juga orang yang tinggal hidup di rumah mewah, hidupnya nyaman, tenang, dia bahagia. Ternyata ada juga yang sebaliknya, stres setiap hari. Mungkin karena kebanyakan utang kali ya. Lalu apa yang membuat seseorang itu menjadi bahagia tinggal di rumah? Atau karena ada faktor yang lain? Ternyata para ulama menyebutkan bahwasanya yang menjadikan seseorang bahagia tinggal di rumah adalah tergantung suasana hati. Apalah artinya rumah gubuk atau beratapkan kardus, tapi hatinya subhanallah ikhlas menerimanya. Dia tidak muluk-muluk, dia menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang tersebut tetap tinggal di rumah tersebut dengan nyaman. Ada orang yang serba kecukupan, hidupnya mewah, semuanya segala tercukupi, tapi ternyata hatinya tidak tenang tinggal di rumah tersebut. Sehingga dia tidak merasa bahagia sekalipun rumahnya canggih. Ternyata faktor utama ada dalam diri kita, keadaan kita, hati kita. Lalu bagaimana supaya menjadikan hati ini tentram di rumah, tinggal di rumah? Para ulama menyebutkan, yaitu dengan cara memakmurkan rumahnya. Jadi yang dimakmurkan bukan cuma masjid saja. Mungkin kalau takmir masjid ya kerjaannya memakmurkan masjid, mengisi kegiatan di masjid dengan kajian atau khutbah atau mengundang ustadz, mengajarkan masyarakat mengaji, anak-anak dan lain sebagainya.
Tapi bagaimana cara memakmurkan rumah kita sehingga rumah tersebut menjadi rumah idaman, rumah yang nyaman, sekalipun rumah kita terbuat dari tenda. Seperti apa? Para ulama mengatakan di antara yang menjadikan rumah tersebut nyaman, dan nyaman itu banyak faktor. Pertama, nyaman dari suasananya. Yang kedua, nyaman dari lingkungannya. Yang ketiga, nyaman dari fasilitas yang ada. Bisa jadi fasilitasnya lengkap, tapi ternyata faktor pendukung lainnya tidak ada. Karena banyak kita mendapati, atau mungkin pernah ibu terbayang atau punya tetangga bersebelahan dengan rumahnya, ternyata rumahnya angker, banyak setannya katanya. Sampai-sampai orang yang tinggal di situ tidak betah. Makanya ibu-ibu kalau ada rumah, katanya rumah hantu, langsung aja bu, ditawar rumahnya, beli. Karena biasanya rumah hantu itu harganya miring, ya nggak bu? Saya pernah tinggal di jalan Asam 2, mungkin ibu pernah ke Palu ya. Rumah itu sudah bertahun-tahun tidak ditinggali pemiliknya. Dan rumah itu besar, kamarnya ada 5 di jalan Asam 2. Konon ceritanya pemilik rumahnya itu bunuh diri. Ceritanya pemilik rumahnya bunuh diri. Akhirnya keluarganya yang lain tidak berani tinggal di situ. Karena setiap mereka tinggal di situ, katanya dihantui. Setiap malam ada yang lewat mimpi, ya, macam-macam cerita orang. Wallahu alam kebenarannya. Dan ternyata kita tawar, kita tinggal di situ, kontrak 1 tahun cuma 500.000. Di tahun 2003-2004. Dan alhamdulillah kita tinggal di sana, nggak ada apa-apa. Walaupun setiap malam ada suara yang aneh-aneh, ada yang jendela dibanting, ada yang pintu dibanting, wah macam-macam suaranya. Tapi alhamdulillah nyaman. Dan ternyata ya kita sendiri, yaitu dengan memakmurkan rumah tersebut. Bagaimana caranya memakmurkan rumah tersebut? Yang pertama, jadikan rumah tersebut jangan seperti kuburan. Maksudnya bagaimana ibu, bapak? Bapak ibu tahu kuburan? Tahu. Apa itu kuburan bu? Ibu kalau tinggal di kuburan mau nggak? Kenapa bu tidak mau? Kira-kira apa bedanya rumah seperti kuburan dengan kita tinggal di kuburan? Dan bahkan dengan tidak sadar, kita selama ini ternyata tinggal di rumah seperti kuburan. Hah? Kok pada bengong? Nanti jangan-jangan tidak mau masuk rumah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita tidak sadar selama ini ternyata kita tinggal di rumah seperti kuburan. Bagaimana rumah seperti kuburan? Kata Rasulullah SAW, yang artinya yaitu rumah yang tidak pernah digunakan untuk sholat, tidak pernah terdengar zikir, tidak pernah terdengar membaca Al-Quran. Bahkan rumah tersebut dijadikan rumah maksiat. Setiap hari terdengar suara apa bu? Musik. Bukan piring pecah. Ibu mana pilih? Musik atau bacaan Al-Quran?
Nah, pertanyaannya, sudah berapa kali kita di rumah baca Al-Quran? Tidak diingat lagi. Karena jarang atau karena sering? Wallahu a'lam. Jadi setiap rumah yang tidak pernah dijadikan tempat untuk beribadah kepada Allah, disebutkan oleh Nabi SAW, rumah tersebut seperti rumah kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Hati-hati ibu. Ya, mungkin ada di antara kita yang rajin baca Al-Quran. Alhamdulillah. Setiap waktu menjaga sholatnya. Alhamdulillah. Ini sebuah kenikmatan yang besar. Maka jangan sekali-kali kita jadikan rumah kita menjadi tempat maksiat. Terlebih bagi yang suka lagu dangdut atau pop atau apalah segala macam. Karena musik-musik ini bisa mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti kita jauh-jauh hari 1400 tahun sebelumnya bahwasanya akan ada suatu masa di mana umatku menghalalkan musik. Wal'iyadzubillah. Berarti menunjukkan musik itu halal atau haram? Halal atau haram, Bu? Mohon maaf. Yang bilang halal atau haram itu bukan saya, Bu. Nabi SAW yang menyebutkan musik itu haram. Bahkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya musik merupakan sarana yang mengundang bencana Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang diharamkannya musik. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits. Ada di antara manusia yang mereka memperjualbelikan lahwal hadits. Para sahabat menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan lahwal hadits di sini adalah musik. Semua sepakat para ahli tafsir menyebutkan itu maksudnya adalah musik. Untuk itu mulai dari sekarang ya, memang dengar musik itu Masya Allah sampai kita menangis kadang. Ya mungkin ada yang bernostalgia dulu semasa SMA atau SMP dengan si dia, asik mendengarkan lagu, Masya Allah, menghanyutkan. Tapi subhanallah, ternyata di balik itu semua mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali. Ya sekarang disayangkan ya. Hampir setiap rumah orang Islam itu ternyata ada TV-nya. Dan disitulah banyak macamnya. Ada yang pop, ada yang jazz, ada yang dangdut, dan lain sebagainya. Mulai dari sekarang ibu-ibu. Mungkin di rumah-rumah sambil masak, dengarkan musik. Kayaknya enak sekali. Sekarang diganti, Bu. Diganti, jangan pakai musik. Dengarkan murotal bacaan Al-Quran. Itu lebih melembutkan hati. Dan itu lebih menenteramkan. Dan membuat kita nyaman tinggal di rumah. Karena bisa jadi bapak-bapak mungkin datang ke rumah. Kok rumah rasanya sumpek sekali. Akhirnya bapaknya tidak betah tinggal di rumah. Baru 5 menit masuk, sudah keluar lagi. Atau mungkin ada faktor lain, punya simpanan di sana, dan lain sebagainya. Bisa jadi faktor utama yang membuat suami tidak betah tinggal di rumah ya. Mungkin karena rumahnya memang, na'udzubillah, seperti kuburan. Ibu sendiri tidak betah kan tinggal di kuburan? Tapi semuanya akan menjadi ahli kubur. Kita semuanya akan tinggal di kuburan suatu saat nanti. Untuk itu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Dan jangan jadikan rumah kita kuburan lebih dulu. Tapi usahakan hiasi rumah kita dengan tilawah Al-Quran. Dengan sholat. Ibu-ibu ini, sholat di rumah 5 waktu.
Karena itulah tempat terbaik bagi seorang wanita. Khairun nisa'i buyutuhunna. Buyutuhunna khairul lahunna. Yang terbaik bagi wanita adalah rumahnya. Dan rumah wanita itulah yang terbaik bagi mereka. Tapi bukan berarti dilarang perempuan sholat di masjid, boleh. Tapi yang afdol di mana, Ibu? Di rumah. Bapak-bapak sholat berjamaah mendapat berapa pahala? Berapa pahalanya? Berjamaah di masjid 27 kebaikan. Kalau di rumah sendiri sah atau tidak? Sah. Tapi pahalanya sama tidak dengan yang berjamaah? Tidak sama. Tapi ibu-ibu sholatnya yang terbaik di mana? Di rumah. Masya Allah. Ibu, saya mau tanya ini. Rasulullah tinggal di mana? Setelah di Makkah. Rasulullah SAW tinggal di mana setelah di Makkah? Di Madinah. Pertanyaan kedua. Nanti yang bisa jawab kasih hadiah, Ustaz. Baik. Pertanyaan kedua. Berapa pahala orang sholat di Masjid Nabawi? Ibu haji ada yang pernah sholat di Madinah, yang pernah haji, yang pernah umroh? Langsung dikasih hadiah dari panitia ini. Berapa pahala orang sholat di Masjid Nabawi? Coba Ibu, silahkan. 40? Iya, salah. Mungkin bapak-bapak belum tahu. Yang di belakang Ibu, berapa pahala orang sholat di Masjid Nabawi? 1000 kali, Masya Allah. Mumtaz. Benar jawabannya. Yang di belakang. Ibu-ibu, bapak, sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali. Toib, pertanyaannya, lalu kenapa Rasulullah SAW memerintahkan para wanita tetap sholat di rumahnya? Bukan mengejar pahala 1000. Tapi ketika itu Rasulullah memerintahkan para wanita, istri-istri para sahabat untuk tetap sholat di mana? Di rumahnya. Padahal sholat di masjidnya Nabi SAW pahalanya lebih banyak atau sedikit? Lebih banyak. Berarti ini menunjukkan pahalanya wanita sholat di rumah itu melebihi dari 1000 kali. Masya Allah. Bapak-bapak harus berusaha keras biar dapat 27 kebaikan sholat berjamaah di masjid. Tapi ibu-ibu, Masya Allah, ini spesial dari Allah. Allah berikan spesial untuk ibu-ibu semuanya. Kebaikan yang ringan. Tidak seperti bapak-bapak harus keluar rumah hujan-hujan. Masya Allah. Becek-becek jalan, dingin. Mereka datang ke masjid cuma untuk cari 27. Tapi ibu-ibu di rumahnya, di kamarnya, sholat. Pahalanya lebih besar dari bapak-bapak sholat di masjid. Berapa besarnya? Tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan keutamaan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hal yang spesial untuk para wanita. Tapi subhanallah, banyak di antara wanita yang melalaikannya, bahkan menunda-nunda sholatnya. Waliyadzubillah. Hati-hati ini ibu-ibu. Biasanya yang sering menunda-nunda sholat itu perempuan. Dan ternyata orang yang menunda sholat itu mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Yang sholat saja celaka, bagaimana yang tidak sholat? Lebih celaka lagi. Kenapa mereka celaka?
alladzina hum an salatihim sahun. Mereka sholatnya lalai, ditunda-tunda, diakhirkan. Akhirnya sholat zuhurnya menjelang asar, asarnya menjelang maghrib, maghribnya menjelang isya, isyanya menjelang subuh, atau mungkin lupa subuhnya di waktu duha. Subha jadinya, subuhnya di waktu duha. Sudah siang, matahari sudah tinggi, Bu. Masya Allah. Berhati-hati ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita karunia, kemuliaan, sehingga kita bisa istiqomah. Kemudian setelah itu ternyata ada sholat yang terbaik untuk bapak-bapak. Bahwasanya sholat yang terbaik ternyata memang di rumah. Dan ini ketika sholat tersebut bukan mengenai sholat yang wajib, tapi sholat sunnah. Sebaiknya bagi laki-laki sholatnya di mana? Di rumah. Kenapa demikian? Karena saat seorang wanita haid, kira-kira kalau ibu-ibu haid sholat atau tidak? Saat ibu-ibu nifas sholat atau tidak? Maka saat itu kalau semua laki-laki sholat di masjid, rumahnya ada yang sholati tidak? Tidak. Maka disitulah Rasulullah SAW mensyariatkan untuk laki-laki untuk sholat sunnah sebaiknya dikerjakan di rumah. Sementara sholat yang wajib di mana? Di masjid. Supaya rumah kita tidak jadi rumah seperti kuburan. Karena kita tidak ingin tinggal di rumah kuburan. Dan ibu-ibu juga tidak betah tinggal di rumah kuburan. Itu yang pertama. Dalam rangka memakmurkan masjid, kita jadikan rumah kita menjadi tempat ibadah. Yang di situ diperdengarkan ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quran, kemudian didirikan sholat 5 waktu bagi wanita dan bapak-bapak sholat sunnahnya. Mudah-mudahan rumah kita kemudian menjadi rumah yang diberkahi Allah, sehingga kita pun nyaman tinggal di rumah. Dan rumah kita bukan lagi seperti rumah kuburan. Kemudian yang kedua, di sini letaknya. Kita akan mengukur rumah kita rumah hantu atau bukan. Siap ibu-ibu? Baik. Yang kedua, siapa di antara kita yang masuk ke rumah membaca bismillah? Siapa yang keluar rumah membaca bismillah? Siapa di antara kita yang menutup rumah dengan membaca bismillah? Yang menutup jendela dengan membaca bismillah? Yang menutup bejana rumah kita dengan membaca bismillah? Maaf ibu-ibu, membaca bismillah ringan atau berat? Wah, ternyata satu kata ringan. Tapi ternyata begitu ringannya sampai dilupakan. Ada yang ingat pernah baca bismillah tadi pagi sebelum keluar rumah? Keluar rumah, Bu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui sebuah sabda Nabi SAW yang menceritakan bahwasanya manakala penduduk rumah keluar atau masuk rumah tidak mengucapkan bismillah, maka para setan tahu saya, Bu?